Halo Sinekrip, balik lagi di rekomendasi film streaming bareng gua Rashid Hari. Yang kali ini udah masuk ke volume 8. Jadi gue tuh kayak pengen sedikit lebih merutinkan lagi rekomendasi film streaming sih sebenarnya. Ya gue bilang sedikit ya, soalnya gue nggak mau berjanji bilang merutinkan gitu tiap minggu misalkan, gue nggak bisa janji. Tapi pengen sedikit lebih dirutinin lah, biar selisihnya tuh gak kayak volume 6 sama 7 kemarin ya, yang sampai setengah tahun tuh kalau nggak salah, buset lama banget. Nah makanya sekarang gue pengen sedikit lebih merutinkan itu lagi. Ya mungkin sekitar 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Semoga bisa terlaksana ya. Kali ini yang mau gue bahas itu adalah film-film dari streamingan yang bisa dibilang paling populer di Indonesia atau bahkan dunia sih sebenarnya. OTT yang paling populer yaitu apalagi kalau bukan Netflix. Jadi back to basic nih, kembali ke tujuan awal gue bikin rekomendasi film streaming ya. Satu video fokus di satu OTT doang. Kenapa gue pilih Netflix? Karena ada beberapa alasan sih. Pertama jelas biar lo lebih gampang nontonnya, karena kayak tadi gue bilang ini Netflix adalah OTT yang paling populer. Gue yakin banyak dari subscriber Sinekrip itu subscribe Netflix juga ya. Kemungkinan yang dipilih adalah Netflix dibandingkan OTT lain. Jadi gue sekarang pilih Netflix yang mau dibahas. Yang kedua adalah gue pengen liatin ini loh. Kalau sebenarnya di Netflix sekalipun yang udah sedemikian populer, hampir semua orang tuh subscribe, hampir tiap hari juga ditonton, sampai banyak keluar statement kalau wah ini udah habis nih tontonan gue di Netflix, semua film, semua series udah gue tonton. Tapi iya kah? Nah itu gue pengen ngasih lihat kalau sebenarnya di Netflix yang sedemikian populer, yang udah ditonton terus sama orang-orang, tuh masih banyak tersimpan hidden game. Nah itu dia, tema kali ini emang gue pengen ngangkat hidden game sih. Film-film underrated, atau lebih tepatnya 5, gue mau ngasih rekomendasi 5 horor Asia underrated yang bisa lo temuin di Netflix. Tapi Indonesia emang sengaja gak gue masukin ya. Antara ada yang komen, wah gimana sih lu gak tahu geografi ya, Indonesia kan juga Asia. I know, cuman kalau Indonesia nih kayaknya layak untuk dibikinin satu video tersendiri tuh, khusus lah buat Indonesia. Jadi untuk yang kali ini gue fokus ngomongin horor-horor Asia di luar Indonesia, selain Indonesia. Kenapa horor Asia? Karena sebenarnya horor Asia udah sering banget diomongin sih. Tapi kalau misalkan kita ngebahas horor Asia ya, misal ada list the best Asian horror gitu kan, yang keluar ya judul-judul kayak The Ring, Ju-on, atau kalau di Thailand tuh Shutter, Alone. Judul-judul yang itu-itu aja yang biasanya keluar, dan emang deserve untuk disebut yang terbaik ya judul-judul itu. Padahal sebenarnya di luar judul-judul legend itu masih banyak judul-judul lain yang juga layak untuk ditonton. Bahkan di sini gue ngomongnya tuh cakupannya masih di Netflix doang ya. Di luar Netflix masih banyak lagi, jauh lebih banyak lagi. Cuman yang sekarang nih kita stay di Netflix dulu. Oke, dan seperti biasa listnya ini bakal gue susun berdasarkan urut abjad ya, bukan berdasarkan yang terbaik atau favorit gue, enggak. Dan gue di sini berusaha semampunya lah biar semuanya itu berasal dari negara yang beda-beda. Soalnya kalau nggak digituin ya yang keluar palingan didominasi sama negara-negara kayak Jepang, Thailand, Korea gitu. Jadi di sini gue berusaha untuk biar sama rata. Oke, yang pertama ada film Filipina nih. Film Filipina rilisan tahun 2023 yang berjudul Kampon. BTW Kampon itu kalau lu translate dari bahasa Filipina artinya adalah bawahan, subordinate. Tapi kalau kaknya lu ilangin jadi ampon, itu berarti diadopsi. Dan filmnya emang ngebahas soal adopsi anak ya. Jadi di sini ceritanya ada dua pasutri yang namanya adalah Clark dan Aileen, yang udah 8 tahun nikah tapi belum juga punya anak. Sampai suatu hari ada bocah gadis cilik bernama Jade yang datang ke rumah mereka dan ngaku sebagai anaknya si Clark. Walaupun awalnya bingung, tapi Clark sama Aileen sepakat buat menampung si bocah ini untuk sementara waktu. Dari situlah mulai banyak kejadian aneh yang menimpa mereka. BTW film Kampon ini ya, di Metro Manila Film Festival 2023 itu berhasil dapat 8 nominasi. Walaupun yang menang cuma satu sih sebenarnya, yaitu di Best Editing. But still, sebuah film horor bisa dapat 8 nominasi di award season itu pencapaian yang gak main-main. Dan tetap gue masukin underrated karena di Indonesia jarang dibahas ya. Ntar ada yang protes lagi, bang itu menang award, dapat banyak award yang gak underrated lah. Yes, tapi di Indonesia masih cenderung jarang diomongin. Jadi masih layak lah disebut underrated di Indonesia. Berikutnya ada sebuah film Jepang yang berjudul Remember, Re/Member ya. Ini adalah film yang dibintangin sama Kana Hashimoto yang sebelumnya sempat main di live action Gintama. Gue yakin penyuka film Jepang pasti inget. Dan yang jadi sutradara film ini adalah Eiichiro Hasumi yang sebelumnya juga ngedirect trilogi live action Assassination Classroom. Kalau ceritanya sendiri lumayan unik sih, yaitu tentang 6 murid SMA
yang dikurung di sebuah time loop mematikan sama sesosok hantu. Dan satu-satunya cara buat kabur adalah dengan nemuin mayat dari korban hantu itu sebelumnya. So buat lu semua nih ya yang demen cerita-cerita soal time loop, karena kan cerita soal time loop itu punya fansnya tersendiri ya. Jadi kalau lu termasuk salah satu dari golongan itu, Remember adalah film yang bisa lu cek. Soalnya ini bakalan ngasih tontonan yang lumayan fun lah. Berikutnya kita mundur dikit nih ya, mundur sebentar beberapa tahun ke belakang, tepatnya ke tahun 2018. Di situ ada film Taiwan ya, bukan Thailand ya, film Taiwan yang berjudul Secrets in the Hot Spring. Daya tarik utama film ini adalah beda dibandingkan film-film lain yang gue masukin list ini. Dia itu bukan horor biasa, melainkan horor komedi. Alurnya itu mengetengahkan tentang pertemuan nggak sengaja 3 orang remaja di sebuah hotel yang ada mata air panasnya gitu. Dan walaupun hotel itu kelihatan bobrok dan kayaknya berhantu, 3 remaja tadi itu tetap memutuskan untuk nginep di sana. Dan mereka mulai nemuin banyak misteri di dalam hotel itu. This is a fun movie. Lu nggak perlu berekspektasi sesuatu yang sangat cerdas, yang sangat out of the box mungkin. No, tapi ini adalah tipe-tipe film yang cocok kalau mau lu tonton pas santai-santai sambil makan gitu misalkan. Ini film yang fun, menghibur, dan lumayan tetap bikin penasaran. Nah, berikutnya ada film yang buat gua adalah film paling bagus di list ini, dan kayaknya mayoritas orang bakal setuju sih, yaitu ada film Under the Shadow. Tapi mungkin beberapa dari lu bakal mendebat gua, mungkin bakal nggak setuju sama keputusan gua masukin Under the Shadow di list ini. Soalnya yang pertama adalah ini film nggak 100% Asia ya. Jadi dia itu joint production antara 3 negara, Qatar, Jordania, sama yang satu lagi Inggris. Ada Inggrisnya tuh, negara Eropa. Cuman tetap gue masukin karena 2 dari 3 negaranya adalah negara Asia, berarti 70%-an itu Asia. So masih tetap layak buat disebut film Asia menurut gue. Sama yang kedua, mungkin beberapa orang bakal nggak setuju film ini disebut underrated. Soalnya dia jadi perwakilan Inggris di Oscar 2017 kalau nggak salah. Tuh dia jadi wakil Inggris buat masuk di kategori Best Foreign Language Film. Waktu itu masih itu ya istilahnya ya, belum jadi Best International Film, masih Best Foreign Language. Dia jadi wakil Inggris tapi nggak dapat nominasi. Cuman gue tetap masukin sini walaupun dia udah berkompetisi di Oscar ya, karena gue ngeliat nih di medsos misalkan atau di YouTube, di video-video, masih lumayan jarang yang rekomendasiin film ini. Masih jarang yang nyebut film inilah. Kalau lagi ngediskusiin soal film Asia atau horor-horor Netflix yang layak ditonton tuh masih jarang banget yang merekomendasikan Under the Shadow. Bahkan masih banyak juga gue lihat yang belum pernah nonton, yang belum pernah denger bahkan. Ceritanya sendiri berlatar di Tehran pada era 80-an, di mana ada seorang ibu dan anaknya yang selain harus berhadapan sama kengerian pasca perang revolusi di sana, mereka juga mesti menghadapi kemunculan iblis misterius yang menghantui rumah mereka. Nah, ini buat yang bosen sama horror jump scare dan pengen nonton horror yang bener-bener serem, bener-bener creepy, Under the Shadow bisa jadi alternatif tontonan. Dan yang terakhir ada sebuah film Thailand rilisan 2021. Soalnya tetep sih, walaupun gue bilang gue pengen mention negara-negara lain juga, kalau ada list soal horror Asia gitu nggak masukin horror Thailand kayak ada yang kurang ya. So gue masukin ini, horror Thailand yang judulnya adalah The Whole Truth. Film ini disutradarai sama Wisit Sasanatieng. Sebelumnya film dia ini sempat masuk di bioskop Indonesia loh. Gue nggak tahu apakah lu ingat atau enggak, tapi di tahun 2016 awal tahun itu dulu ada film Thailand yang judulnya adalah Senior. Jadi di Thailand itu tayang tahun 2015, tapi di Indonesia baru masuk tuh awal 2016. Kalau The Whole Truth sendiri bercerita tentang 2 bersaudara yang nemuin sebuah lubang aneh di tembok rumah kakek nenek mereka. Jadi kayak judulnya adalah permainan kata ya. The Whole Truth bisa berarti kebenaran yang seutuhnya atau bisa berarti kebenaran dari sebuah lubang kalau W-nya tuh dihilangin. Tapi intinya penemuan lubang itu jadi awal terungkapnya rahasia kelam tentang keluarga mereka. Oke, that's it. Itu tadi ya 5 film yang gue masukin ke daftar horor Asia underrated yang bisa lu cek di Netflix. Gue yakin masih banyak banget judul horor Asia lain yang underrated juga di Netflix yang belum gue masukin di sini. Jadi silakan kalau lu punya rekomendasi yang lain tulisin di kolom komentar. Tapi coba kita fokusin ke Netflix dulu ya, biar rekomendasinya nggak ngalor ngidul gitu, biar teman-teman itu bisa lebih terfokus nyari filmnya. Coba rekomendasiin judul yang lain yang ada di Netflix juga. Oke, dan seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. Dan thank you banget buat teman-teman berikut ini yang masih setia join membership, terutama beliau-beliau dari tier Besti dan La Familia. Thank you banget
banget. Terus sobat juga makasih walaupun nggak muncul di sini, kalian semua sama berjasanya untuk Cinecrip. Alright then, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di rekomendasi film streaming berikutnya.